wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sukapura Channel. Kali ini kita podcast lagi ketemu dengan Jayeng Rana. Kali ini kita sedang berada di Cafe Langgam. Ya, ini tempat kopi tapi unik. Di sini banyak buku, ya banyak buku-buku yang sangat menarik ya. Baik, kita sudah kedatangan tamu istimewa Bapak Haji Bambang Hermana, SPD MPD. Beliau seorang tokoh budayawan di Kota Tasikmalaya yang sudah tidak asing lagi lah. Beliau juga dulu mantan Ketua PGRI Kota Tasikmalaya ya. Kita kali ini akan bicara tentang sekitar cagar budaya ya. Ini kemarin ada isu-isu yang agak ramai itu tentang sumur dalam. Sumur dalam. Bukan dalam jero. Tapi ini sumur dalam ya. Dalam itu ya pemerintahan ya, bupati lah kalau sekarang ya. Jadi dulu zaman tahun abad 19 ya, dalam disebutnya. Abdi dalam, nah ada dalamnya. Nah, dalam itu bupatinya. Kalau abdinya ya paratnya ya. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana tentang keberadaan sumur dalam yang ada di depan pendopo. Itu kan sekarang jadi WC ya, WC umum. Memang sih mungkin niatnya bagus ya supaya bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi sekarang posisinya terlihat kumuh dan banyak tulisan-tulisan, coretan-coretan. Tapi kemarin teman-teman dari kebudayaan ada yang peduli ya, sehingga dibersihkan itunya cat tembok-temboknya yang luarnya juga dalamnya. Tapi belum dibersihkan semua. Nah itu bagaimana sejarahnya nih? Ini sejarahnya aja supaya Baraya Sukapura Channel tahu seperti apa sejarah sumur dalam itu. Apakah itu sumur keramat atau ini gimana? Mangga, Bambang. Terima kasih Kang Jayeng. Selamat siang ya, semuanya. Tuh. Kalau berbicara sumur dalam, literasi tertulisnya saya belum pernah membaca. Hanya saya mendengar cerita orang tua. Awalnya begini, tahun 1998 saya tugas di komplek SD Pengadilan. Saya sering membawa anak-anak untuk belajar di alun-alun. Oh iya, alun-alun. Awalnya ketika anak-anak punya masalah ingin kencing atau ya membutuhkan air lah, saya menunjukkannya ke arah itu, ke arah yang sekarang disebut sumur dalam. Karena di saat itu saya tidak tahu itu sumur dalam. Berarti Abang juga nggak tahu ya? Nggak tahu, apa sama sekali atas sumur dalam. Nah, singkat cerita ada orang tua di alun-alun, saya tidak tahu namanya. Orang itu kisaran di saat itu kalau melihat fisiknya ya, kisaran umur antara 74-80 tahunan. Oh, udah tua ya. Nah, beliau bercerita tentang itu sumur. Beliau menceritakan bahwa itu sumur dalam. Sampai akhirnya sumur dalam apa dia ceritakan. Waktu itu sudah bangunannya begitu. Oh, enggak lejang. Acan seperti ayeuna eta mah leuheung. Masih bag-bagan atau betul. Ya? Baru bambu ada tembok, tidak ada tutupnya, tidak ada penutup. Terbuka ya. Tembok aja penghalang. Tembok penghalang. Sudah dibagi dua di saat itu pun. Mungkin itu dibagi dua untuk laki-laki dan perempuan supaya terpisah. Man and woman. Dari cerita itu saya menangkap begini. Menangkap pembicaraan bahwa itu sumur dibangun di akhir abad 20. Tahun 1933. Itu sudah masuk abad 20 kan? Ketika terjadi perpindahan pemerintahan Sukapura dari Manonjaya ke Tasikmalaya. Dibangunlah itu sumur. Oh, berarti dibangunnya di masa keadipatian ya? Iya, di masa Sukapura. Ya. Kalau tidak salah di 1933 itu zamannya Wiratanuninggrat. Wiratanuninggrat. Dibangunlah sumur itu yang berfungsi di saat itu. Setiap undangan atau tamu yang akan datang ke pendopo kan dulu jalan kaki.
Ya. Belum ada kendaraan seperti sekarang, kebanyakan jalan kaki atau naik kuda, naik delman. Istimewa. Mereka kan berkeringat, jadi membersihkan badan, berwudu di sana. Oh, kadang mandi. Mandi untuk menghadap ke Kangjeng Dalem itu. Betul. Ya, jadi fungsinya untuk itu. Disiapkan di luar pendopo sumur yang untuk itu. Betul. Karena itu mungkin dibangunnya pada masa pemerintahan pindah dari Manonjaya ke Tasikmalaya sehingga berubah menjadi Tasikmalaya. Dan di saat itu bupati, sebutan untuk bupati itu masih istilah Dalem. Maka disebutlah Sumur Dalem. Ya dulu Kangjeng Dalem ya. Betul, maka disebutlah Sumur Dalem. Kemudian itu dari cerita orang tua yang saya bertemu dengan saya di alun-alun. Mulailah saya menulis tentang Sumur Dalem, dimasukkan pada buku pelajaran bahasa Sunda kelas 6. Jadi ada teks yang berupa teks wawancara, tahun berapa? Dialog itu? Tahun 98, antara 98 2000 lah. Masih di tahun itu saya ingat saya menjadi responden untuk majalah Pendidikan Jawa Barat. Di kala itu Pak Iim Wasliman, saya masih ingat Iim Wasliman orang Cisayong, itu kepala bidang pendidikan dasar kalau tidak salah. Patut diduga Sumur Dalem itu salah satu cagar budaya. Ya. Bukan berarti alih fungsi, meskipun memang yang saya tahu orang-orang yang ada kena eta sumurnya, tukang beca, ya, para pengguna jalan kaki di sekitar itu, pemotor juga suka ada yang mampir kalau pengen pipis. Mereka ada menggunakan itu tempat. Alangkah baiknya jika itu ditandai dengan bangunan yang lebih pas. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan ketika tamu yang masuk Tasikmalaya, jika itu dibangun, bisa menjadi pintu masuk. Sebab saya lihat kalau malam Sabtu, malam Minggu itu tidak ada hotel yang kosong. Hotel-hotel di Tasik itu penuh. Artinya banyak pengunjung. Kita bercerminlah dari negara orang. Perancis contohnya. Banyak orang Indonesia yang turis ke sana pulangnya membawa patung anjing. Ceritanya sederhana. Itu dari mana? Itu Perancis. Dari Perancis. Baralik ke Indonesia mau patung anjing kan lucu. Iya. Contohnya istimewanya patung anjing. Sederhana beginilah. Apa karena dari Perancis gitu? Mungkin. Ya. Ceritanya sangat sederhana. Seorang pekerja tambang memelihara anjing. Setiap hari mau berangkat ke tempat kerja itu anjing ikut sampai stasiun. Karena si pekerja itu naik kereta. Singkat cerita pada suatu saat terjadilah musibah. Di tempat kerja batu bara itu terjadi longsor besar. Sehingga si pekerja itu tidak dapat kembali. Dan itu anjing terus diam menunggu majikannya sampai meninggal, sampai mati itu anjing. Oh, ceritanya hanya seperti itu. Diangkatlah dijadikan sebuah situs budaya yang akhirnya menjadi pintu masuk Perancis. Itu pun Sumur Dalem bisa kita kemas. Tamu-tamu yang masuk Tasikmalaya diajaklah ke sana. Kemudian airnya diteliti, kandungan airnya. Jadi bukan hanya digunakan oleh para pengusaha WC. Falsafahnya digunakan oleh para pengusaha WC. Bukan hanya itu. Atau orang tamu-tamu datang ke Tasik baralik bawa cai. Jadi dulu itu penelitiannya bukan zat yang ada dalam airnya bukan. Tapi efek dari keberadaan. Betul, munculnya pengusaha WC di Tasikmalaya karena itu bernilai budaya. Dan sekali lagi tadi budaya itu bisa diwariskan. Ya. Mudah-mudahan digali
potensi-potensi seperti itu. Jangan sampai terbengkalai. Pun kita tidak perlu membicarakan ini mah aset kabupaten atau provinsi. Lagian itu bukan di dalam Bukan, pendopo. betul, itu kan di pinggir sungai. Iya, itu kan wilayah kota dong, bukan. Jadi harapan saya membicarakan tentang sumur dalam, minimal masyarakat menjadi tahu, kemudian keluarga besar para pengusaha WC pun tahu. Toh mereka itu warisan dari nenek moyang kakek neneknya, akhir ini ilmu bapana intinya. Berarti benar itu teh air keramat ya? Iya bisa barokah, barokahnya seperti itu. Karena seperti Itu bisa menghidupi ribu-ribu orang itu banyak. Dan turun temurun kan. bayangkan sekarang kalau mau bukti coba jalan-jalan ke mana Cisayong, Sukabumi, terus Rajapola, Kiara Jampung, lihat orang-orang pengusaha WC di sana. Sering saya ke Kiara. Betapa hebatnya mereka. Mereka tidak akan mampu membangun istana sehebat itu kalau usaha WC-nya tidak Rumahnya keren-keren. tidak produktif. Pokoknya mah hebat mereka teh. Namun minimal mereka tahu bahwa usaha mereka itu diilhami oleh sumur dalam yang dibangun di masa kurang lebih di tahun 1900-an ketika pindah pemerintahan dari Manonjaya ke Tasikmalaya 1933 ya. sebelum 1933. Iya 1933. Adipatian ya, Tanjung Dalam. Jadi mudah-mudahan itu mengilhami orang-orang yang hidup saat ini. Toh cek bahasa lain mah hana huni, anak mangke tan hana huni, tan hana mangke. Nu anu lebih penting dipikirkan ku urang ayeuna teh hareup. Karena orang-orang tua dulu kita sudah berkarya, ya, dan bernilai budaya, bernilai ekonomi. Wajar jika itu disikapi oleh pemerintah kota minimalnya. Syukur-syukur bisa melahirkan dewan budaya, dewan kebudayaan. Dan endingnya yang saya harapkan, sekarang kan banyak para pejalan kaki atau orang yang berjualan atau orang yang berbelanja ke kawasan Jalan Haji Jenderal Mustafa, ke Jalan Ide Gede. Saya melihat pengusaha di sana tidak ada yang membangun WC umum. Nggak ada. Toko-toko yang berdiri di sana berbelanja. Kan tidak menutup kemungkinan orang yang datang ke sana itu ada kepentingan, ada kebutuhan itu yang sangat mendesak. Mudah-mudahan esok lusa di Tasikmalaya bisa ada ya minimalnya WC berjalan. Sederhana WC berjalan, taruhlah sebuah bus yang masih bisa operasional, masih bisa maju bus urut, dirancang, dibangun menjadi sebuah WC yang nyaman. Bus yang seperempat yang bukan yang besar ya. Gitu. Atau mobil kecil lah. Atau teuing kumaha carana pokona mah nu penting nu hayang tinggi. Atau ada tempat tidak menutup itu mengilhami kan itu usaha baru jadi bisa mobilnya elok ya itu bisa di saksisnya diperpanjang dan di mock up intinya dan limbah itu bisa dimanfaatkan limbahnya silakan itu bagian bisa dimanfaatkan minimal sampai ke sana syukur-syukur kalau berkembang sehingga berdampak ekonomi yang lebih baik. Jadi kesimpulannya ketika kita ada gakaruhun ternyata gede manfaatnya. Betul. Lawangannya besar. Contoh lah itu sumur dalam bisa melahirkan sekali pengusaha-pengusaha WC di Tasikmalaya yang mendunia. Itu kan jadi siap. Kak Abang terima kasih banyak sudah menyampaikan ini sejarah yang menurut sumur dalam yang ada di depan pendopo di samping alun-alun juga dan di situ ada dari Pawestri kemudian ada SMP 10 ya di situ. Nah itu lokasinya mungkin nanti saya akan tayangkan videonya ya video lokasi WC-nya atau sumur dalamnya ya. Mudah-mudahan nanti ini pemerintah
bisa dengan adanya Perda Kebudayaan, Perda Kemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya itu bisa masuk ke dalam ODCB, objek diduga cagar budaya. Jadi mudah-mudahan itu bisa direnovasi seperti seharusnya layaknya sebuah sumur yang penuh karomah dan bernilai sejarah, penuh karomah dan bernilai sejarah, juga penuh berkah, menghidupi banyak orang, dan bahkan barusan juga sudah disampaikan oleh Abang bisa mengilhami untuk membuat WC umum di Cihideung Gede, karena di situ atau dimanapun yang jauh ke WC umum ya. Nah itu dia. Jadi Baraya Sukapura Channel dimanapun berada, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya, ini mudah-mudahan bisa mengilhami juga ini untuk yang ke depan ya. Jadi tidak hanya zaman dulu di tahun 1933, tapi zaman sekarang pun kita masih terilhami, bisa mengilhami ya untuk Pak memberikan fasilitas disebutnya apa ya, fasilitas umum ya, supaya masyarakat yang datang dari jauh bisa ada toilet atau oke. Dan Kang Jaya, ini kita ditakdirkan Tuhan bertemu di tempat ini. Oh iya, Kafe Langgam KPN Book. Nah kita lagi di Kafe Langgam KPN Book nih. Saya dengar-dengar akan ulang tahun. Iya, Kafe Langgam Coffee and Book ini punya teman-teman komunitas langgam ya. Komunitas langgamnya ini bergerak di bidang penerbitan buku-buku yang berkualitas di Kota Tasikmalaya. Satu-satunya, tidak ada lagi. Dan Abang katanya di Kafe Langgam ini sedang berulang tahun yang ke-8. Baraya Sukapura Channel, komunitas langgam ini berulang tahun yang ke-8 katanya. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada komunitas langgam ya, semoga tetap berjaya, tetap berkarya, menerbitkan buku-buku yang berkualitas ya bagi masyarakat seluruh Indonesia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini berarti ulang tahun komunitas langgam yang ke-8. Dan katanya akan ada acara mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 Juni 2024 di tempatnya di sini. Betul. Di kafe ini ya, di Kafe Langgamnya. Jadi ini yang ulang tahun bukan kafenya tapi komunitas langgamnya ya. Baraya Sukapura Channel, mangga ada yang mau datang menghadiri acara tersebut silakan berbondong-bondong. Nanti alamatnya saya tulis di bawah atau nanti di deskripsi juga nanti saya tuliskan. Mau komen juga silakan. Nanti ada kontaknya juga silakan kalau mau menghubungi. Itu Pak Intan apa? Yang jelas ini tempat representatif dan sangat mudah-mudahan mantap. Kita tadi memasukkan naskah. Mudah-mudahan naskah itu bisa berjalan sesuai harapan, bisa dicetak. Amin. Nusantara kita buku tes. Mantap. Siap. Mantap. Baik, terima kasih banyak kepada Baraya Sukapura Channel. Mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada tambahan misalkan tentang sumur dalam tadi, silakan komentar di bawah. Jadi memberikan informasi tambahan lah ya. Mungkin ada yang punya informasi lain tentang sumur dalam. Dan mudah-mudahan ini menjadi objek diduga objek laki-laki cagar budaya ya, diduga korban menjadi objek cagar budaya dan akan dipiara dan direnovasi atau direvitalisasi oleh pemerintah. Rekonstruksi ulang pakai puisi. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda supaya kami tetap bisa bereksis membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.